orang tua di desa. Tapi sekarang dilarang mudik karena mudik bisa menularkan penyakit. Justru kalau cinta kepada orang tua jangan mudik, jangan itu. Maka arti banyak, makna beristighfar. Mana B, pengulangan berkala. Jadi 10 tahun menikah, 20 tahun menikah, 1000 tahun meninggal dunia, dijalani, diingatkan. 2, nilai fungsional. Untuk kontekstualisasi, jadi menempatkan pada saat yang perlu. B, untuk perencanaan. Kalau mau melakukan sesuatu harus merencanakan lebih dulu. Kapan? Itu waktu juga, ya. Untuk pertemuan. Kalau kapan itu tidak disepakati, ya tidak ketemu. Maka waktu itu perlu. Jadi ada kecenderungan untuk menghitung waktu. Tujuannya pembanggalan waktu, masuk akal dan teratur untuk perbuatan tertentu, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, seperti itu. Ya. Lalu B, identifikasi untuk menemukan jati diri identitas. Ya. Klasifikasi kurun waktu panjang. Jadi waktu dihitung, ya. A, secara profan bisa, tapi juga B, secara agama. Kapan Islam masuk Indonesia? Nah, itu harus tahu kapan masuk sini, kapan agama Kristen masuk sini. Itu sejarah agama. C, sejarah apapun pelbagai bidang, seperti itu. Ya. Lalu durasi, itu lamanya. Kita harus cepat. Ya. Lalu beberapa fungsi dan sifat waktu. Lalu 3, ini saya sebut periodisasi. Kapan sampai kapan terjadi apa? Nah, periode namanya banyak. A, periode. B, era. Disebut gitu. D, epoche. E, zaman. Itu semua nama untuk zaman itu. Nah, tadi saya sudah menyebut Agustinus mengenai waktu. Di mana dapat? Dalam buku tulisan Confessiones, bab 11, nomor 14, seperti itu. Lalu ada perubahan. B, beberapa ungkapan mengenai waktu juga. A, nil novi sub sole. Ini dari kitab suci. Di bawah matahari tidak ada sesuatu yang baru. 2, l'histoire, bahasa Perancis, se répète. Sejarah mengulangi diri sendiri. Ya. C, semper idem, selalu sama. Dalam Metro TV ada siaran yang bernama Jangan Lupa. Artinya cuplian-cuplian dari sejarah Indonesia diajukan supaya jangan dilupakan. Lalu pengertian C, perbedaan antara pengembangan dan perubahan. Seringkali sama. Jadi anak umur 1 tahun, umur 10 tahun, umur 20 tahun, umur 30 tahun.
sama dan tidak sama. Orangnya sama, tapi itu anak itu berkembang. Jadi waktu umur 1, umur 10, umur 20, umur 30 sama dan berkembang. Kalau berubah menjadi lain sama sekali. Seringkali kurang dibedakan antara perkembangan dan perubahan. Lalu di beberapa perubahan. A. Evolusi atau revolusi. Evolusi berubah, berkembang tanpa gejolak, bertahap, pelan-pelan. Revolusi mendadak dengan kekerasan. Jadi evolusi atau revolusi. Sudah, itu 5 periodisasi umat manusia. Terhitung sejarahnya. Jadi, kita sekarang masih hidup. Tapi kalau sudah mati, kita zaman dulu, lalu zaman apa? Saya katakan tadi, di sekolah kita belajar hasil penelitian dari Eropa. Tidak selalu, maka 2, tidak baku, tidak semua diterima begitu saja. A, karena apa? Perbedaan nasional negara. Negara yang satu lain dari negara yang lain. B, perbedaan individual para pakar. Orang yang merasa diri ahli punya pendapat sendiri yang berbeda dengan yang lain. Setuju, tidak setuju. Perbedaan bahasa. Jadi muatan itu tentu seringkali berbeda. Istilah ini, isinya ini. Bahasa lain, lain lagi. Belum semua disepakati dan baku. Jadi ini berarti ada kebebasan untuk berpendapat. Maka harus ditanyakan dulu maksudnya itu apa. Untuk tidak. C, megatrend. Megatrend berarti tren kecenderungan mega besar. Jadi kecenderungan yang besar. Istilah itu berasal dari John Naisbitt, itu orang Eropa, orang Amerika. Dia ditulis Megatrends, 10 New Directions Transforming Our Life. Jadi 10 kecenderungan yang mengubah hidup kita. Pengertian apa megatrend itu? A. Etimologis, artinya asal-usul bahasa. Mega berarti besar atau mendalam. Atau lama, tren kecenderungan. Jadi megatrend berarti kecenderungan yang mempengaruhi semua bidang cukup lama, tidak hanya sebentar saja. Itu megatrend. Maka 3 persyaratan. Bukan kecenderungan sesaat belaka, melainkan kecenderungan yang agak lama. Semua bidang kena dirambah. Bersifat global internasional. Kira-kira berlangsung 30 tahun, paling sedikit 30 tahun, baru disebut megatrend. Ini dia, tapi mungkin kita punya pendapat lain. Nah, yang disebut megatrend apa saja? Saya sebut.
Satu, perubahan demografis penduduk, demografi. Banyak orang menjadi makin tua dan jumlah anak makin sedikit. Seperti di Indonesia kita lihat. Jadi kalau ditentukan di Indonesia 60 tahun sudah, sekarang mungkin bukan 60 tapi 70 tahun. Ya. Dan jumlah anak berkurang karena apa? Tidak lagi banyak anak banyak rezeki, tapi ada uang pensiun. Dengan pensiun, orang tua yang sudah tidak bekerja lagi bisa mendapat uang. Jadi tidak tergantung pada anak-anak. Dua, globalisasi. Artinya menyangkut seluruh dunia, tidak hanya di tempat tertentu. Tiga, digitalisasi. Digitalisasi ini sulit diterangkan dengan pendek, tapi kemajuan teknologi yang besar sekali, misalnya internet itu. Lalu kerja baru. Jadi kerja sekarang dengan dulu lain. Nah, salah satu klasifikasi supaya dengan zaman digital, saya sebut di situ. Saya lewati saja karena terlalu banyak nanti ini. Ya. Kemudian